Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Al-Karimah dengan NIM 14014228281. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan inklusif. Sebagai calon pendidik, saya siap untuk mengajar di kelas reguler maupun di kelas inklusif. Namun, apabila diberikan pilihan, saya ingin mulai mengajar di kelas reguler terlebih dahulu untuk membangun dan memperkuat dasar-dasar mengajar sebelum mengajar di kelas inklusif bila diberikan kesempatan. Alasan utama saya adalah karena mungkin kesiapan kompetensi saya sebagai guru atau pengajar PDPK di kelas inklusif. Tentunya saya memerlukan keterampilan khusus yang mungkin belum sepenuhnya saya ketahui sebagai guru pemula. Saya ingin memastikan bisa fokus ke semua peserta didik tanpa terkendala kurangnya pengalaman. Namun jika saya diminta untuk mengajar di kelas inklusif, saya tidak akan menolak hal tersebut, karena saya akan segera memperdalam pengetahuan tentang pendidikan inklusif, berkolaborasi dengan guru pendamping khusus, dan mengembangkan kurikulum yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas inklusif. Karena pada hakikatnya, guru itu harus beradaptasi dengan peserta didik, bukan malah sebaliknya, peserta didik yang beradaptasi dengan guru. Di tempat manapun saya ditempatkan, saya akan berusaha yang terbaik untuk semua peserta didik mendapatkan perhatian tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah dengan mendekati dengan empati. Saya akan menjalin komunikasi baik dengan orang tua atau wali anak untuk mengetahui alasan anak tidak bersekolah dengan tanpa menghakimi keluarga anak tersebut. Lalu menjelaskan pentingnya pendidikan inklusi dan hak anak untuk bersekolah, atau bisa dengan memperkenalkan opsi sekolah terdekat yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus seperti sekolah inklusi atau sekolah luar biasa atau SLB. Jika memungkinkan, saya juga akan membantu proses pendaftaran dan menjadi penghubung keluarga dengan lembaga terkait, serta menawarkan pendampingan seperti belajar hal dasar di rumah sebagai bekal anak untuk persiapan sebelum masuk ke sekolah. Namun jika keluarga mengatakan untuk belum siap menyekolahkan anaknya, maka saya akan tetap menjaga komunikasi dan memberikan semangat perlahan. Yang saya dapatkan dan yang saya pahami terkait pembelajaran pada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 yaitu tentang pengenalan pendidikan inklusi, adalah akses pendidikan setara bagi semua peserta didik, tidak membeda-bedakan antara peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus. ABK itu memiliki jenis temporer dan permanen dengan tingkatan kesulitan yang berbeda. Lalu juga mempelajari tentang prinsip dan implementasi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memberikan akses pendidikan setara tanpa diskriminasi. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia bervariasi tergantung budaya dan tradisi setempat. Lalu keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi tergantung pada kesiapan fasilitas, metode pengajaran, dan dukungan dari seluruh pihak. Pada pembelajaran pendidikan inklusi juga mempelajari tentang keberagaman peserta didik dan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan inklusi itu diperlukan untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik dan peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu juga pada bab ini juga mempelajari tentang pendidikan inklusif. Tantangan pendidikan inklusif meliputi ketersediaan fasilitas dan guru yang terlatih. Pada pendidikan inklusif juga membahas tentang asesmen ABK. Asesmen ABK atau asesmen pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus merupakan proses sistematis untuk menggali permasalahan dan kebutuhan individu. Lalu pada asesmen ABK ini juga mempelajari tentang tujuan dari asesmen, yaitu memusatkan perhatian pada kebutuhan dan potensi individu. Pada pendidikan inklusi juga membahas tentang kurikulum pendidikan inklusif. Pada kurikulum pendidikan inklusif berdasarkan pada prinsip bahwa semua anak mampu untuk belajar. Kurikulum pendidikan inklusif mengacu pada standar nasional dengan penyesuaian.
Pada pendidikan inklusif juga membahas tentang peran guru dalam pendidikan inklusif ini. Jadi guru memiliki peran penting sebagai pendidik dan fasilitator peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk langkah-langkah strategis dalam meningkatkan peran guru meliputi pelatihan khusus, penyusunan kurikulum inklusif, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.